33,5 tahun Yesus di bumi, dia benar-benar menggunakan tubuh manusia, nggak tipu-tipu, saudara. Bukan tipu-tipu, bukan diserupakan, memang benar-benar manusia. Bagaimana Anda bisa menyalibkan Allah, bagaimana Anda bisa menyalibkan Elohim, saudara, nggak bisa. Yang Anda salib itu tubuh manusianya yang fana, yang dilahirkan dari vagina seorang wanita. Manusia biasa. Nggak ada manusia sanggup kayak Buddha, saudara, kecuali Mother Teresa. Saya saja nggak seperti Buddha, saudara ya. Harus diakuin, saudara ya. Anda jangan ngomong terus Buddha. Banyak orang-orang ngomong Buddha itu, orang Kristen menghina-hina Buddha. Anda pendeta siapa yang hidupnya seperti Buddha mulianya? Sebut satu pendeta Kristen, Protestan atau pendeta pendeta karismatik, apalagi hidupnya seperti Sang Buddha. Nggak ada, saudara. Jauh bumi dari langit, saudara ya. Lawang disuruh hidup seperti Yesus, malah beli Alphard, beli Ferrari, beli Porsche, beli jetnya 2 jet pribadi. Alasannya Yesus kalau hidup di masa sekarang pasti nggak mungkin naik keledai, naiknya jet. Gundulmu peang. Kenapa Yesus nggak pernah naik onta? Anda pernah kepikir nggak kenapa naiknya keledai yang sederhana? Keledai beban yang mudah. Kenapa Yesus nggak pernah naik onta? Coba Anda pikir dari ujung sampai ke ujung, kenapa nggak naik onta? Sementara Paulus naik kuda, naik onta, saudara. Ya kan? Yesus nggak pernah naik kuda, naik onta, saudara. Kenapa pendeta-pendeta suka naik jet? Anda nggak pikir itu, saudara. Terus Anda mau menghina-hina Buddha. Salah, saudara ya. Ya, ini biar cepat saya yang bacakan aja ya, supaya cepat ini. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tolong dikasih warna. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa mereka, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ini ada terjemahannya yang pakai, ini enggak Indonesia yang lama? Terjemahan lama ada enggak? Ya. Indonesia terjemahan lama punya. Nah ini nih, nah itu ya. Coba klik. Nah lihat ya, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan, serta ia menanggung segala sesuatu dengan firman kuasanya, dan setelah ia membuat persucian segala dosa, maka duduklah ia di sebelah kanan yang maha besar di dalam ketinggian. Zat Allah, saudara ya. Wah, itu kan Allah adalah zat, kata orang Islam itu kan. Bersorak-sorai mereka kan, Allah adalah zat. Saudara, ini terjemahan lama dan ini dipengaruhi sangat Islam. Sangat dipengaruhi oleh Islam. Makanya nggak dipakai lagi. Ya. Makanya direvisi. Itu kan Alkitab sudah direvisi, itu terjemahannya tolol yang direvisi. Ini orang-orang Islam ini memang tolol juga ya. Ini adalah terjemahannya yang direvisi karena terjemahannya salah. Ya, saudara ya. Jadi bahasa asing itu bukan zat Allah ya, saudara ya. Bukan zat Allah. Dari aslinya itu dari hipostasi. Hipostasi atau substansi dari Allah. Hipostasi. Apakah substansi dari Allah? Ya, makanya disebut bukan zat Allah, nggak ada zat Allah ya. Zat Allah, bukan, karena Allah itu bukan sebuah zat, bukan sebuah materi. Orang-orang Islam meyakini bahwa Allah adalah zat, wujud Allah adalah zat. Ya, kalau bilang zat, zat gas, padat, cair, itu bukan zat itu zat. Ya, itulah zat. Yang namanya zat adalah materi. Ya, tetapi Allah adalah materi. Bagi orang Islam tidak berwujud, ya. Angin juga nggak berwujud, gas itu nggak berwujud, ya kan? Nah, makanya orang-orang banyak sekali menafsirkan ya bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai Allah, dia bilang begitu ya, tidak ada yang menyerupai Allah.
Lalu mereka bingung, lalu Allah itu apa? Ya pokoknya tauhid itu. Ya tauhid yang tidak serupa, tidak ada zat, tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, dan segala macam. Tetapi orang-orang apapun, agama apapun, selalu berusaha memfiguratifkan Allah. Orang Islam pun sama. Karena Allahnya tidak berbentuk, tidak kelihatan, tidak bisa diraba, dipegang, dibau, dicium, segala macam, maka dibangunlah Hajar Aswad, saudara. Ya, Hajar Aswad itu supaya orang bisa mengekspresikan cintanya kepada Allah. Makanya dicium. Kalau enggak ngapain dia dengan euforia sampai kejang-kejang, nangis-nangis cium Hajar Aswad, saudara. Padahal itu dicium sama orang kena herpes, orang kena HIV, orang kena sipilis. Itu semua cium-cium situ semua, saudara. Ya kan? Sampai udah dinyek-nyek, sampai diopok-opok itu ya. Payudaranya segala macam demi mencium Hajar Aswad, saudara. Itu pada kenyataannya seperti itu. Anda mau terima mau enggak, itulah figuratif. Figuratif dari zat yang tidak kelihatan itu diekspresikan. Karena manusia itu, kalau dia tidak punya iman, dia membutuhkan itu, saudara. Makanya orang kalau pergi haji itu menjadi suatu euforia yang luar biasa bagi Islam. Anda mau terima mau enggak, itu terjadi. Ya, Anda kan mengharap-harap pergi haji. Apakah saya mengharap-harap pergi ke Yerusalem? Enggak, saudara. Ya, ketika saya punya uang, yang saya pengen pergi adalah pergi ke Cina, ke tanah leluhur saya, saudara. Begitu saya sampai menginjakan tanah saya di Cina, saya sujud sembah, saudara. Serius, saudara ya. Begitu saya sampai ke negara Cina, waktu itu saya sujud sembah, saudara, ke tanah leluhur saya. Apakah saya pengen ke Yerusalem? Biasa aja, bukan kepengen. Sama seperti saya pengen ke Swiss, nggak ada bedanya sama saya pengen pergi saya itu pengen pergi kemana? Ke Alaska, saudara ya, sama ke Mongolia itu, saya kepengen ke sana itu ya. Sama seperti saya pergi ke Yerusalem, ya pergi ke Yerusalem itu sama. Tetapi ketika saya pergi ke Cina, itu kewajiban buat saya harus pergi ke Cina. Begitu saya sampai negeri Cina, saya sujud sembah, saudara. Ya, saudara ya, karena itu tanah leluhur saya. Wah, dengan tetesan air mata, saudara ya, dengan tetesan air mata. Anak saya pun saya suruh untuk magang kerja di Cina, saudara ya. Jadi tahun depan ya berangkat ya, Tuhan kiranya Tuhan Yesus memberkati, mencukupkan semuanya. Saya bilang, kamu pergi ke Cina, kamu magang di sana. Kamu sekarang belajar bahasa Cina, belajar bahasa Mandarin, diseriusin. Serius, saudara ya. Nah, saudara, zat yang disebut zat ini, yang di dalam Ibrani 1 ayat 3 ini ada terjemahan yang salah. Karena bukan zat, yang benar adalah esensi, substansi. Ya, kalau Anda lihat, ya dalam bahasanya adalah substansi. Coba sekarang buka, ada The Net Bible nggak di situ? English Net Bible. Ya, itu Net Bible. Ibrani 1 ayat 3. Nah, itu Hebrew 1 ayat 3. Kalau bisa tolong dibesarin. Nah, itu ya. Tadi yang mana? 3 atas. Kanan atas. Tadi. Ya itu, yang ada kursornya itu. Ya. The Son is the radiance of His glory and the representation of His essence. Ya. Kelihatan nggak itu, saudara? Jangan ada yang mendingan pakai punya saya saja. Saya matikan ya. Pakai punya saya supaya lebih jelas dan lebih cepat. Saya matikan ya. Pakai punya saya lebih jelas, lebih cepat nih. Harus pakai Bible ini YouVersion, Pak Mulia. Kalau pakai ini kayak Pak Yuda itu pakai YouVersion supaya dia cepat. Nah, dia The Net Bible, tuh lihat The Net Bible. Ibrani mana?
Itu ya saudara ya. The sun is the radiance of his glory and the representation of his essence. Ya. The essentialnya, inti dari Allah. Ya. Anak itu adalah representasi dari inti dari Allah. Bukan zat, saudara. Esensinya bukan zat. Nah, kita lihat NIV ya. NIV. The exact of his being. Nah, ini dalam bahasa aslinya hipostasis. Dalam bahasa aslinya ya. Substansi esensial keberadaan. Itu ya, keberadaannya. His being, sama itu ya. Itu penting saudara ya. Jadi Allah itu bukan zat gas, materi, apa segala macam, bukan. Tapi adalah esensi. Anda kalau tanya sama orang-orang di Eropa yang sudah, orang-orang yang liberal ya, yang bebas pemikirannya, maka Allah bagi mereka itu adalah apa saudara? Zat, bukan. Mereka kebanyakan menjadi agnostik saudara ya. Sekarang sudah nggak ada istilah lagi, istilah ateis. Hampir tidak ada orang Eropa yang ngomong I'm an atheist. Sudah nggak ada saudara. Mereka bilangnya apa? I'm an agnostic. Ya, ini tema kita selama 1 bulan ini ya saudara. Saya penginjilan di Eropa ya, selalu what is God ya. Apakah Allah itu saudara? Karena orang-orang di Eropa ini sudah mengerti Allah itu bukan seperti yang digambarkan oleh manusia-manusia ini saudara. Oleh manusia-manusia primitif ini saudara ya. Baik itu orang-orang yang Islam, Kristen, apapun. Ya Allah itu banyak seperti itu saudara ya. Itu primitif ya. Allah yang ada sebuah zat itu adalah primitif saudara ya. Kalau Anda membayangkan Allah itu sebuah oknum itu adalah primitif sekali saudara. Pemahaman yang sangat primitif tentang Allah. Anda kalau tanya sama orang-orang yang sudah pandai sekali pengetahuan, ilmu pengetahuannya, Anda akan diketawain kalau bilang there is no God, itu mereka juga akan ketawa saudara. Ada sesuatu yang mengatur ini. Apakah itu zat? Bukan saudara. Bukan zat. Bukan sebuah oknum. Makanya kalau Anda menjelaskan Allah dengan cara gereja, dengan cara Islam, kalau orang-orang Islam bilang, orang Eropa banyak yang bertobat, hanya 1-2 yang goblok saudara ya. Hanya 1-2 yang goblok, atau dia politikus, dia mau rebut hatinya orang Islam buat dia dapat suara. Tapi kalau orang-orang yang sudah pintar, nggak akan mau jadi Islam. Bahkan gereja yang tidak mengerti, ditanya tentang Allahnya masih ngotot dengan oneness trinitas, ditinggal saudara. Kalau Anda masih berpikir Allah itu oneness trinitas, tauhid, ditinggal saudara. Karena tauhid adalah konsep primitif si Nimrod ini saudara. Ya kan? Oneness trinitas, konsep tahun 300. 2000 tahun yang lalu. Tauhid lebih primitif lagi saudara ya. 4000 tahun yang lalu. Tauhid ya. Makanya bahkan zamannya Kain ya, tauhid itu ya. Zamannya Kain, zamannya modern, mereka sudah trinitas berkembang saudara ya. Oneness atau trinitas. Tetapi kalau hari ini Anda masih berpikir seperti itu, kasihan sekali Anda berpikir Allah itu seperti itu. Makanya Anda kalau ya orang Kristen, kalau lagi berdoa, ayo kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana Pak? Diajarinya apa? Anda bayangkan Yesus ada di depanmu. Yesus yang mana yang Anda bayangkan saudara? Yesus yang di Gramedia. Makanya saya kasih shock terapi waktu ada orang, siapa itu ya, katanya pendeta, ada fotonya Yesus dengan bangganya, ini foto Yesus, tapi itu tukang sampah itu. Wah, kejang-kejang dia saudara ya. Karena dia adalah punya penganut otak yang primitif itu tadi saudara ya. Otak yang primitif. Dia berpikir Yesusnya yang waktu dia berdoa tuh menggambarkan Yesus yang seperti itu mukanya saudara. Makanya akhirnya imannya jadi iman ilusi orang Kristennya. Nah, itulah makanya banyak orang pada murtad. Kalau di Eropa itu pada meninggalkan Tuhan karena emang Yesusnya kayak gitu mukanya ya. Ya kan, kok mukanya boleh banget, misalnya begitu ya.
Atau orang-orang Islamnya juga banyak yang nggak mau jadi Islam lagi, kok Allahnya primitif amat sih. Nah, tadi ya yang dulu kita sudah bahas. Banyak ditinggal-tinggalkan, akhirnya orang kembali kepada ke natur, saudara, ke agama natur. Orang-orang Eropa kembali ke agama natur, ya kan? Odin itu agama natur, saudara ya. Apalagi saudara, agama-agama natur itu. Buddha, itu agama natur, saudara ya. Hindu, banyak orang-orang Eropa, lebih banyak orang Eropa yang jadi Buddha daripada jadi Islam, saudara. Anda lihat, lebih banyak wihara-wihara dibangun di Eropa daripada masjid. Kelihatannya, saudara, orang-orang Islam ini kan gegap gempita, ini banyak nih bertumbuh orang Islam. Karena orang-orang Arab itu yang datang kemari, saudara. Tapi Anda lihat tiap kota pasti ada wihara di sana. Dan pasti orang-orang bule, ada banyak pengikutnya orang bule, saudara. Biksu-biksunya ini orang-orang Asia mukanya, tapi Anda akan heran, banyak biksu mukanya bule, saudara. Contohnya di Apeldoorn. Aduh, nanti kapan-kapan saya interview ya, saya mau datang, tak interview, saudara. Ini ide yang bagus ya. Interview ini biksunya bule. Pertama saya pikir ini adalah sebuah seperti tempat-tempat refleksi apa gitu ya, tempat-tempat meditasi. Ternyata itu kuil, saudara, vihara di ruko. Dan itu tiap kota dari Jerman sampai Belanda itu saya selalu lihat ada. Waktu saya di Erfurt itu ada tempat meditasi Buddha, saudara, di situ. Ya, di tiap kota di Eropa itu selalu ada vihara, saudara. Ajaib ya. Dan orang Belanda atau orang Jerman atau orang Eropa nggak ada yang ribut dengan wihara-wihara ini. Karena wihara-wihara ini nggak mengajarkan untuk bunuh-bunuh atau tersinggungan kalau dihina, saudara. Kalau Anda lihat, ustadz-ustadznya kalau yang di masjid itu Arab-Arab, ayib-ayib, saudara. Tapi yang di kuil ini, ya, saya pikir dia oriental mukanya, saudara. Ternyata gara-gara dia digunduli dan dia pakai jubah biksu, ternyata dia bule. Karena tuh kan semua dikerik semua, termasuk bulu matanya dikerik, saudara. Dicukur termasuk bulu matanya. Yang laki-laki, yang perempuan, saudara. Ya, mereka ini kembali ke sana. Ada yang tidak mau kembali karena dia begitu agamanya orang Cina. Nah, mereka kembali masuk, mereka mencari, saudara. Inilah puncaknya, makanya diberi nama agnostik. Agnostik. Saya percaya ada invisible hand yang mengatur dunia ini, tapi bukan seperti yang kamu ngomong itu. Ya, kalau gnostik itu sinkretisme, semua agama sama. Ini agnostik. Ya, aduh, nggak seperti yang kamu bilang itu deh, Tuhan itu, Allah itu nggak seperti yang kamu bilang itu. Dia bilang begitu, saudara. Tauhid, apalagi tauhid apa tauhid? Ya kan, tauhid sambil bunuh-bunuh, halal darah. Waduh, saya nggak mau sembah Allah yang begitu, katanya orang bule ini, saudara. Ya, kalau Anda melihat juga kekristenan, kenapa ditinggal? Karena ribut Trinitas. Sekarang di gereja-gereja di Belanda nggak ada yang ribut Trinitas, ketawa mereka kalau saya tentang Trinitas. Wah, cuman gerejanya Muriwali aja, dan dia minoritas sekali, saudara. Jumlah populasi gerejanya Muriwali, yang alirannya Muriwali ya, yang masih pengagum Trinitas ini, saudara, kecil sekali, saudara. Mungkin ya, saudara, mungkin nggak nyampe 10.000 orang, saudara. Ya, mungkin ya. Kecil sekali, saudara. Tanya Muriwali kalau nggak percaya, saudara. Saya kan ketemu sama Muriwali sini, saya tanya. Jemaah-jemaahnya berapa itu yang di campaign, yang di Bible Belt itu? Nggak banyak, saudara. Mereka rata-rata sudah nggak ribut Trinitas lagi. Makanya kalau tanya ya Muriwali itu, tanya sama profesornya, mereka nggak ada yang mau ribut tentang Trinitas. Ditinggal, saudara. Itu konsep basic banget. Konsep-konsep yang hanya apa, yang boleh pakai, boleh enggak. Ya. Wah, ini ada yang kolektor nih ya. Terima kasih Pak Nakagawasen. Nah, jadi apa konsepnya? Tauhid bukan. Kemarin kita sudah belajar ya panjang lebar tentang tauhid. Tauhid itu adalah tauhid iblis, saudara. Iblis. Serius ya, saudara ya. Pengagum tauhid adalah tauhid itu sendiri. Tauhid. Karena pemaksaan tauhid itu. Ya. Nah, tetapi
Ketika Alkitab mengajarkan hipostasis dari Allah, orang Kristennya terjebak apa? Hipostasisnya itu adalah, katanya Muri Wali kan, hipostasis dari Allah, Trinitas. Bukan juga, saudara. Trinitas itu buatan manusia. Kalau tauhid itu dari iblis, Trinitas buatan manusia. Konsep yang dibuat oleh manusia. Anda mau sampai kapanpun, Anda yang ngarang-ngarang oneness, Anda ngarang-ngarang Trinitas, Anda ngarang-ngarang, Anda akan ketemu dengan Allah yang sejati. Makanya akhirnya Trinitas dengan oneness berakhir dengan apa? Dengan caci maki, saudara. Karena itu adalah konsep yang dibuat oleh manusia dengan segala kebodohannya, keterbatasannya, tapi merasa paling pinter. Balik lagi, kalau tauhid, itu des, makanya kalau enggak tauhid dibunuh. Ya, Trinitas oneness dari manusia. Nah, lalu kalau kita nanya, lalu apa hipostasis dari Allah? Muri Wali sudah saya ajarin, saudara ya. Apakah hipostasis dari Allah? Saudara lihat. Yesus sudah ngomong dengan jelas. Ini sudah saya ajarin juga ya. Yohanes 4 ayat Allah itu roh. Sudah selesai, saudara. Ya, God is spirit. Sudah selesai. Itulah esensial dari Allah, saudara. Nah, Yesus manusia, saudara. Ah, bingung kan? Lu Yesus manusia, Yesus ngomong aku anak manusia kok. Lu anak manusia ini apa, saudara? Anak manusia ya manusia. Ya kan? Yesus manusia, makanya bisa disalib, bisa mati. Wah, apa nggak percaya Yesus Allah? Oh, saya percaya Yesus adalah Allah. Ya kan? Saya percaya Yesus adalah, tapi Yesus selama di bumi 1 sampai 33,5 tahun, 33,5 tahun Yesus di bumi, dia benar-benar menggunakan tubuh manusia, nggak tipu-tipu, saudara. Bukan tipu-tipu, bukan diserupakan, memang benar-benar manusia. Bagaimana Anda bisa menyalibkan Allah, bagaimana Anda bisa menyalibkan Elohim, saudara, nggak bisa. Yang Anda salib itu tubuh manusianya yang fana, yang dilahirkan dari vagina seorang wanita. Manusia biasa. Enggak, itu manusia super. Enggak, itu manusia biasa. Makanya dikatakan di dalam Ibrani, ia merasakan segala kelemahan kita. Dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu kita harus ngerti, saudara. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Bedanya itu. Kenapa? Karena ia dipimpin oleh roh. Kalau gitu kita bisa dong nggak berbuat dosa? Bisa. Saya nggak berbuat dosa, saudara. Bohong, Pak. Ya terserah kamu percaya mau enggak, terserah. Ya, kamu tanya sama istri saya, sama anak-anak saya berdosa apa enggak? Ya, jangan percaya sama Rudi Yohanes. Rudi Yohanes tinggal di sana. Saya tinggal di sini. Bagaimana dia bisa mau tahu tentang saya? Emang dia siapa? Nah, gitu ya. Saya pernah berdosa, tapi tidak lagi. Beda. Dan saya tidak mau berdosa lagi dan tidak berdosa lagi semenjak kapan? Semenjak hidup saya dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 ayat 20 ya, ayat yang mulai ke-16 ya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak akan mengikuti keinginan dagingnya. Automatik, saudara. Kalau dia hidupnya bersama dengan Roh Allah, maka dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan hidup di dalam kekudusan, dia akan berbuah roh. Wah, terlalu teoritis ya, saudara ya. Nah, kita lanjut lagi. Lalu rohnya itu kayak apa? Roh itu apa, Pak? Angin kan juga roh. Iya, angin juga roh. Ya kan? Roh apa, Pak? Roh yang seperti apa? Substansinya. Ya, substansinya itu apa? Makanya kita lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa mengasihi, ya,
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Simpel ya. Nah, 3 ayat ini saudara. Substansi. Bukan tauhid, bukan trinitas, bukan oneness. Substansi dari Allah adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih. Yohanes 4 ayat 24. Ini orang yang sama yang nulis ya. Roh. Siapa yang pernah melihat kasih? Enggak ada. Karena kasih itu bersifat rohaniah, saudara. Enggak ada Anda melihat jasmani yang namanya kasih itu apa? Bundar gede gini. Apakah ini kasih? Bukan. Empuh ini apa? Ini kan simbol yang dibuat oleh manusia. Ya kan? Ada yang bilang kasih itu seperti gini lagi. Nah, ini simbolnya asmara. Bukan kasih yang sejati yang diajarkan. Inilah substansi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Kasih itu seperti apa? Roh. Siapa yang pernah melihat roh dengan mata kepalanya sendiri? Enggak ada. Tidak ada satupun. Makanya ayatnya ini, saudara. Yohanes 1 ayat ke-18. Ini yang sering kali orang-orang pada menafsirkan orang Islam ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Siapa yang pernah melihat kasih? Ini Yesus ya, Yesus yang ngomong. Apa Yohanes yang ngomong? Yohanes itu ngomong 2000 tahun yang lalu, saudara. Dua ribu tahun yang lalu, ya Yohanes berkata, nggak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat kasih, saudara. Definisinya kasih orang ada yang tahu. Kasih itu kayak apa sih? Coba ditanya sama orang Yahudi zaman itu. Mata ganti mata, saudara. Gigi ganti gigi. Kalau Anda mau mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka dunia akan ompong semua dan matanya buta semua. Karena balas dendam itu nggak ada habisnya. Makanya buta, dunia itu menjadi buta dan ompong, saudara. Ya kan? Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya kan? Eye for an eye, teeth for an teeth. For teeth, ya kan? Teeth for teeth, eye for an eye. Dunia jadi buta. Wah, ini terima kasih Andreas Collen, luar biasa. Kolektornya ngeri-ngeri kita hari ini ya. Got the second auch. Got the second dich auch ya. God bless you. Eye for an eye, teeth for teeth. Ompong, buta. Makanya Yesus berkata, aku datang ke dunia untuk menjadi pembebas bagi orang yang buta dan telanjang. Ya kan? Karena Anda buta dan telanjang, ompong juga, tambah ompong lagi. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang buta ini juga, saudara. Karena apa? Karena nggak seorang pun melihat kasih yang sejati itu yang dimaksud ya. Tetapi anak tunggal Allah, siapa anak tunggal Allah? Anak tunggal sang kasih itu adalah Yesus. Yang di pangkuan Bapa, in the bosom ya, in the bosom of Father. Dialah yang menyatakan kasih itu. Kasih itu ya, siapa yang bisa mengeksegesa? Bahasa aslinya eksegesa. Siapa yang pernah melihat kasih dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus? Nggak ada, eye for an eye. Gebuk, saudara. Kain bunuh Habel demi agama. Apakah itu kasih yang diajarkan oleh agama? Bukan. Ya, tidak seorang pun pernah melihat kasih agape itu tadi, nggak pernah ada. Dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus. Para nabi pun hanya melihat gambaran yang samar-samar, saudara. Tapi dia percaya kasih yang sejati itu kan datang. Nah, itulah nubuatan dari Torah dan kitab para nabi tentang kedatangan sang kasih itu, saudara. Nanti suatu ketika dunia akan melihat kasih yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus itulah yang menyatakan agape itu kepada dunia. Anda kalau mau ditanya,
kasihnya itu kasihnya siapa? Kasihnya Buddha. Kasihnya Buddha itu Anda kalau mau mengasihi ya, Anda harus tinggal di gunung, saudara. Mengosongkan diri. Anda jalannya nyeker. Itu kasihnya Buddha, saudara. Ya kan? Kasih yang sempurna dari Buddha. Apakah hina? Oh enggak, itu mulia, saudara ya. Itu adalah upaya manusia. Tapi apakah Buddha pernah mengorbankan dirinya bagi umat yang enggak pernah, saudara? Kasihnya Sang Buddha itu, ya, itu indah, tetapi tidak sempurna. Ya, pada kenyataannya, akhirnya para biksu Shaolin pun diajarin bela diri, membela dirinya sendiri. Akhirnya pun diajarin untuk membela dirinya sendiri, saudara. Untuk membela yang lemah dengan cara, ya dipukul tadi, saudara. Membela dirinya sendiri. Nah, sementara kekristenan diajari kasihilah musuhmu. Saya tidak berkata agama Buddha jelek, saudara. Ya, nggak ada manusia sanggup kayak Buddha, saudara, kecuali Mother Teresa. Saya saja nggak seperti Buddha, saudara ya. Harus diakuin, saudara ya. Anda jangan ngomong terus Buddha. Banyak orang-orang ngomong Buddha itu, orang Kristen menghina-hina Buddha. Anda pendeta siapa yang hidupnya seperti Buddha mulianya? Sebut satu pendeta Kristen, Protestan atau pendeta pendeta karismatik, apalagi hidupnya seperti Sang Buddha. Nggak ada, saudara. Jauh bumi dari langit, saudara ya. Lawang disuruh hidup seperti Yesus, malah beli Alphard, beli Ferrari, beli Porsche, beli jetnya 2 jet pribadi. Alasannya Yesus kalau hidup di masa sekarang pasti nggak mungkin naik keledai, naiknya jet. Gundulmu peang. Kenapa Yesus nggak pernah naik onta? Anda pernah kepikir nggak kenapa naiknya keledai yang sederhana? Keledai beban yang mudah. Kenapa Yesus nggak pernah naik onta? Coba Anda pikir dari ujung sampai ke ujung, kenapa nggak naik onta? Sementara Paulus naik kuda, naik onta, saudara. Ya kan? Yesus nggak pernah naik kuda, naik onta, saudara. Kenapa pendeta-pendeta suka naik jet? Anda nggak pikir itu, saudara. Terus Anda mau menghina-hina Buddha. Salah, saudara ya. Balik lagi ya. Oh, kalau Islam nggak usah masuk hitungan, itu nggak usah masuk hitungan. Agak kuat. Anda lihat para ulama-ulamanya pesta pora, rakyat jelatanya makan nasi bungkus. Kasih seperti apa? Kasihnya Muhammad. Ya, kasihnya Muhammad bininya 23. Itu definisi kasihnya Muhammad. Kalau ketemu janda matanya berbinar-binar. Itu kasihnya Muhammad. Ya kan? Kalau dicemarkan namanya, ya kan? Orang buta saja membacok istrinya. Wah, ya kan? Sama Muhammad dielu-elukan. Wah, inilah yang membela Nabi. Yesus waktu ditangkap, ya Petrus lalu memenggal kupingnya Malkus pakai L ya, 5, Malkus bukan Markus, Malkus hamba imam besar. Lalu kupingnya diambil sama Yesus, ditempelin lagi, jangan sarungkan pedangmu, orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Jadi ayat tadi ya, ada yang nanya, Yesus ngajari pakai pedang, oh nggak boleh, suruh sarungkan, saudara. Sarungkan pedangmu, orang hidup oleh pedang, mati akan oleh pedang. Jadi malah kupingnya hamba imam besar ini ditampilkan lagi, disembuhkan, saudara. Padahal dia lagi ditangkap. Itulah ajaran kasih. Itulah kasih yang diajarkan. Itulah standar kasihnya. Itulah standar Allah, saudara. Jadi siapakah yang menyatakan kasih kepada dunia? Bukan Muhammad, apalagi. Bukan pula Buddha, walaupun kasihnya mulia. Tetapi Yesuslah standar kasih itu. Hari ini orang-orang Buddha mengajarkan apa yang diajarkan Yesus di vihara-vihara. Jangan-jangan nanti mereka selamat, saudara. Karena mereka mengakui pengajaran Yesus. Karena mereka mengakui Yesus adalah juru selamat, loh, saudara. Jangan-jangan mereka selamat, Anda nggak selamat yang di gereja. Jangan sampai, saudara ya. Anda yang rajin ke gerejanya Gilbert, dicekokin tiap hari ya, saudara ya. Jangan-jangan Anda nggak ada yang masuk surga. Lalu malah pendeta-pendeta Buddha ini dan umat Buddhanya yang masuk surga gara-gara umat Buddha mengakui Yesus adalah juru selamat mereka. Dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan.
Hati-hati saudara, wah ini ngeri sekali. Saya tidak sedang promosi agama Buddha, oh enggak, agama Buddha pun kalau Anda melakukannya dengan tanpa cinta, tetapi penghakimannya juga salah saudara. Tetapi ada satu yang membedakan kekristenan dengan orang Buddha. Nah, ini ya. Ya, jadi bukan ini ya saudara ya, tetapi kasih, tindakan yang nyata. Apa bedanya antara kekristenan dengan Buddha saudara? Kalau Anda seorang Buddha untuk mencapai kesempurnaan, Anda harus mengosongkan dirinya pergi ke tempat yang sepi saudara. Tinggalkan semua mata itu, Anda pergi nyepi. Di gunung, di kuil, di wihara, Anda akan sempurna. Tetapi ketika menjadi seorang pengikut Kristus, Anda mengosongkan diri bukan dengan pergi ke kuil, saudara. Tapi di tengah dunia yang jahat sendiri, hidup Anda kosong, Anda difitnah, Anda dihancurkan, Anda dimaki-maki. Tetapi Anda mengosongkan dirinya dengan kerendahan hati. Di tengah-tengah masyarakat, lalu Anda bersinar di sana. Di tengah-tengah masyarakat modern. Anda difitnah, dicaci maki, dihina, tapi Anda menunjukkan kasih itu di tengah-tengah peradaban. Itulah bedanya. Karena disitulah pengorbanan Yesus akan nampak dalam hidupmu ketika kita berkorban bagi sesama kita. Karena yang diajarkan di dalam kekristenan yang menjadi teladan adalah Yesus yang mengorbankan dirinya. Standar kasihnya itu, ya. Nah, yang membedakan ya esensial agama itu dari Buddha. Anda untuk mencapai kesempurnaan Anda pergi ke tempat yang sepi. Kalau di dalam kekristenan Anda masuk ke tempat yang ramai, masuk ke masyarakat, terang itu bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Bukan Anda minggir dari dunia, bukan Anda mengasingkan diri. Itulah bedanya, saudara. Dan hari ini orang-orang Buddha pun mulai mengikuti itu. Mereka terjun ke masyarakat, saudara. Yayasan Suci misalnya, ya kan? Yayasan Suci itu adalah yayasan digagas oleh orang-orang Buddha. Di mana ada bencana di seluruh dunia, di seluruh Asia ya, Yayasan Suci pasti hadir di sana. Pasti hadir, nggak mungkin absen, saudara. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Jangan-jangan orang Buddhanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, simple. Ajarannya dia ikutin, simple, cuma dengan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Oh, tapi mereka tetap Buddha, nggak apa-apa. Memang salahnya di mana? Apakah ada ajaran Buddha yang menantang ajaran Yesus? Nggak ada, saudara. Mereka tetap selamat, saudara. Lalu orang-orang Kristennya, dia ngakunya Yesus Tuhan, 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 Tuhan. Tapi Yesus berkata, bukan orang yang mengaku, yang menyebut aku Yesus Tuhan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Tetapi orang yang apa? Melakukan kehendak Bapakku. Yaitu mengenal Yesus menjadi juru selamatnya. Ya kan? Lalu mengenal Yesus juru selamatnya, kalau Anda benar-benar mengenal Yesus dan menjadi juru selamatnya, apa yang Anda kenal, kalau Anda mengenal cinta, maka Anda akan berbuat cinta. Kalau Anda mengenal cinta tapi buahnya adalah hedonisme, Anda tidak kenal Yesus. Anda pikir Gilbert kenal Yesus? Tidak, saudara. Enggak, saudara. Selama orang-orang ini hidup di dalam hedonisme, dia tidak mengenal Allahnya. Karena firman Allah dengan jelas berkata, jangan berfoya-foya di siang hari bolong. Jangan bergaya hidup mewah. Saya tidak berkata Anda liburan di Bali itu adalah dosa. Bukan, saudara. Ya, Bali itu memang indah. Tetapi bergaya hidup mewahnya itu yang salah, saudara. Karena uang yang seharusnya untuk berfoya-foya, bergaya hidup mewah itu bisa Anda berikan untuk orang miskin. Itu yang terjadi, saudara. Dan Anda hidup tetap sederhana. Masa anak yang nggak boleh sekolah di Amerika? Boleh dong. Anak saya nanti saya suruh S2 nanti di Harvard, saudara. Dan nanti magangnya di Cina. Oh beneran, saudara ya? Masa nggak boleh? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Yang terbaik. Tapi saya ajarin anak saya untuk hidup sederhana. Itu bedanya, saudara. Itulah esensial dari Allah, yaitu kasih. Nah, kalau Anda mengatakan Anda mengenal Allah yang Trinitas, tapi Anda tidak berbuah kasih,
Anda malah berbuahnya caci maki, jangan-jangan Anda tidak mengenali Yesus yang sesungguhnya. Kalau Anda katanya oneness sejati, tapi Anda tidak berbuah kasih, jangan-jangan Anda nggak kenal Yesus. Dan saya yakin Anda nggak kenal Yesus. Kalau Anda ngaku-ngaku berbahasa roh kurabaraba lama-lama menjadi bahasa, saya yakin Anda kalau nggak punya kasih, kalau tidak berbuah kasih, Anda tidak berbahasa roh. Anda sedang ngeromet kayak wong edan. Serius saudara, saya nggak main-main. Anda kalau mengaku mengenal Allah yang adalah kasih, maka buahmu harus kasih. Kalau Anda mengaku mengenal Allah yang adalah kasih, maka buahmu harus kasih. Balik lagi 1 Yohanes 4 tadi, saudara. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Ya barang siapa tidak mengasihi, kalau Anda tidak mengasihi, Anda tidak mengenal Allah. Kalau apapun Anda hebatnya tentang Trinitas Oneness Tauhid, tapi Anda tidak mengasihi, Anda masih menghalalkan darahnya Joseph Paulusang, hai dengar Hani Kristianto, Agustan, ya siapapun yang menghalalkan darah saya, berarti kamu iblis. Karena hanya iblislah yang menghalalkan darah sesama manusia. Hanya iblislah yang menjadi pembunuh. Tangkap. Hanya iblislah yang ngajari Anda untuk membunuh. Di masa damai ini. Kalau kamu masih menghalalkan darah saya, berarti kamu pengikut iblis. Berarti tetapi kamu orang Trinitas dan Oneness, kalau kamu sendiri tidak berbuah kasih, kamu cuma debat kusir di YouTube, buahnya apa? Pertanyaannya selalu, buahmu itu apa? Buahnya jinah. Ya berarti kamu tidak kasih. Akhirnya kamu cuma pamer-pamer sport otak, bikin orang jengkel, orang ngamuk-ngamuk, bikin kebencian, bikin perpecahan di gereja. Buahmu apa, hai para YouTuber yang ribut masalah Trinitas Oneness? Buahmu caci maki, kamu tidak mengenal Allah, jangan-jangan kamu sedang sesat. Weh, Oneness, dengarkan Oneness, Yosua Tewu, siapa lagi yang Oneness itu? Sami Siaan, buahmu apa? Dan siapa yang merasakan buahmu? Keluargamu pertama. Pembantumu di rumah, bukan buah kasih pembantu ditidurin. Bukan, saudara. Buahmu apa? Buahmu. Cinta kasih yang sejati itu, saudara. Buahmu apa? Kalau kamu penuh dengan kebencian, kamu jangan ngomong saya mendengar suara Tuhan. Bohong kamu, penipu kamu. Kamu hidup dalam kebencian, tapi kamu bilang ngaku dengar suara Tuhan. Kamu fitnah-fitnah orang, sementara kamu ngaku-ngaku dengar suara Tuhan. Bohong kamu. Kamu pezinah, kamu penipu. Serius ya saudara ya. Kamu tidak boleh, jangan membohongi diri sendiri. Jangan sampai nanti orang Buddha masuk surga, kamu mau di neraka. Jangan sampai kamu gigit jari karena orang Buddha itu banyak yang masuk surga. Orang Buddha tidak menolak Yesus, saudara. Dan sekarang pengajaran Yesusnya ada di dalam pengajaran agama Buddha. Ya, saya lupa ada di mana YouTube-nya nih ya, saudara ya. Wah, serem kali saudara nih ya. Sebentar ya. Saya pernah upload kalau nggak salah videonya ya tentang ini ya saudara ya. Saya pernah upload tapi lama sekali. Mudah-mudahan masih ada ya. Oh, nggak ada. Ini banyak banget ya. Ya ada, kalau nggak ketemu nggak apa-apa ya. Pokoknya ada ya, ada. Saya melihat, wah hebat sekali ini ya. Orang-orang Buddha pun akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara ya. Karena memang nggak bertentangan dengan ajaran agama Buddha, saudara. Mana nih? Ada di YouTube saya pernah upload ya, saudara. Ini apa nih video? Iya benar. Oh, dokter medsos ya.
Sudah enggak ketemu apa-apa upload ya. Ya, apa sambil nanti saya baru keingetan untuk enggak saya siapkan tadi ya, salah saya saudara ya. Nah, maka dari itu saudara ya, Anda harus ingat esensial Allah kita saudara. Buahmu itu adalah cinta. Kalau buahmu bukan cinta, hati-hati saudara, hati-hati. Jangan-jangan kamu sedang menuju ke neraka. Jangan-jangan kamu sedang berilusi dengan trinitasmu, dengan oneness-mu, dengan tauhidmu, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, jadi hari ini kita belajar ya tentang esensial wujud zat Allah yang adalah cinta. Kalau kamu masih menghalalkan darah saya adalah iblis. Ya, kalau kamu masih menghalalkan darah saya adalah iblis. Kalau kamu ribut oneness trinitas, sampai Anda mencaci maki, sampai gegeran, sampai Anda saling memfitnah, sampai Anda saling memaki, nah sementara buahmu nggak ada. Saya yakin kamu sedang berilusi tentang Tuhan. Ya, kalau kamu ya, hidupnya tidak ke gereja, tapi kamu sedang terus menyatakan kasih, pengampunan yang luar biasa. Nah, kamu tanya, pengampunan yang kamu berikan itu belajarnya dari mana? Oh, sabar itu ada batasnya. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, kamu juga nggak masuk selamat, nggak masuk sama surga. Karena cinta yang harus kita miliki standarnya Yesus, saudara. Kalau cinta yang kamu miliki standarnya bukan Yesus, cintamu tidak sempurna. Cintamu nggak sempurna. Kalau Anda mengaku punya cintanya Yesus, tapi masih suka berzina, masih rajin ke Alexis, Anda sedang menipu dirimu sendiri. Karena cinta itu suci, saudara, kudus. Nggak main-main, saudara. Standar cinta kita itu sangat tinggi sekali. Cintanya Yesus yang suci, yang kudus. Nggak main-main. Bukan kalau ngelihat janda matanya hijau. Pengen nelen, saudara ya. Enggak, saudara ya. Cintanya itu suci, mulia, dan kudus. Standar cintanya itu tinggi sekali. Makanya tidak seorang pun melihat agape yang sejati. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nggak ada. Karena nggak ada orang. Yang menyatakannya hanya Yesus Kristus lah yang menyatakan cinta itu kepada dunia. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya sang cinta itu menciptakan langit dan bumi. Nah, karena cinta itu selalu menciptakan hal yang baik. Lalu Anda ingin menghancurkan Damaris. Ya, hanya gara-gara Damaris ngasih makan orang, Anda iri sama saya, lalu Anda ingin menghancurkan Damaris, memfitnah Galarua, memfitnah Damaris. Jangan-jangan Anda adalah iblis, karena hatimu dipenuh dengan kebencian. Ya, Rudi Yohanes, kapal oleng, sang debitur itu ya, sang debitur, kapal oleng, ceker babi. Jangan-jangan kamu hidupnya dipenuh dengan kebencian, jangan-jangan kamu sedang ikut iblis. Betapa bencinya kamu sama Damaris dan Galarua. Ya, salahnya apa Damaris sama Galarua kepadamu? Kenapa kamu serang Damaris dengan Galarua? Salahnya apa? Jangan-jangan kamu penuh dengan kebencian. Jangan-jangan kamu pengikut iblis. Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.